Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Selamat pagi anak-anak SDK Antonius Ampenan. Selamat berjumpa ya dengan Ibu Guru. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang Kitab Suci Weda dengan pokok bahasan Kitab Suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Dalam negara yang berdaulat, khususnya Indonesia, setiap warga negaranya wajib memeluk salah satu agama atau kepercayaan yang dianutnya, sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang 1945. Setiap agama yang sah di Indonesia memiliki sebuah kitab suci sebagai dasar acuan dan sebagai sumber hukumnya. Oleh karena itu, sebagai umat beragama Hindu sudah memiliki sumber hukum yang jelas disebut dalam kitab Suci Weda. Pustaka Suci Weda merupakan sumber hukum tertulis bagi umat Hindu yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Ada yang disebut dengan Sruti dan ada pula yang disebut dengan Smrti. Kedua kitab ini tidak boleh dipertentangkan karena keduanya merupakan kitab suci. Kata Weda dapat dikaji dari dua pendekatan, yaitu etimologi dan semantik. Kata Weda berasal dari urat kata kerja Vid yang artinya mengetahui, dan Weda berarti pengetahuan suci, kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual, kebijakan tertinggi, pengetahuan spiritual sejati tentang kebenaran abadi. Ajaran suci atau kitab suci, sumber ajaran agama Hindu. Menurut Maharesi Sayana, kata Weda berasal dari urat kata Vid yang berarti untuk mengetahui, dan Weda yang berarti kitab suci, mengandung ajaran luhur untuk menuntun menuju kehidupan yang baik dan menghindarkan diri dari bentuk kejahatan. Sebagai kitab suci Weda adalah kitab suci agama Hindu. Sebagai kitab suci agama Hindu, maka ajaran Weda diyakini dan dipedomi oleh umat Hindu sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk waktu-waktu tertentu. Diyakini sebagai kitab suci karena sifat dan isinya merupakan wahyu Tuhan yang Maha Esa sehingga disebut apaurusia. Sebagai kitab suci Weda adalah sumber ajaran agama Hindu, sebab dari Wedalah mengalir ajaran yang merupakan kebenaran agama Hindu. Sebagai kitab suci Weda adalah sumber ajaran agama Hindu, sebab dari Wedalah mengalir ajaran yang merupakan kebenaran agama Hindu. Dari kitab Weda Sruti mengalirlah ajaran yang dikembangkan dalam kitab-kitab seperti Itihasa, Purana, Tantra, Darsana, dan Tatwa yang kita warisi di Indonesia. Pengumpulan berbagai mantra menjadi himpunan buku-buku adalah merupakan usaha kodifikasi Weda. Sloka-sloka yang ribuan banyaknya diturunkan ke dunia ini tidak sekaligus, melainkan diturunkan secara bersamaan pada tempat-tempat yang berbeda dari zaman ke zaman selama ribuan tahun. Untuk mencegah agar sloka-sloka itu tidak hilang dan selalu dapat diingat, banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menyusun atau mengelompokkan sloka-sloka itu. Dalam menyusun kembali ribuan sloka-sloka itu tidaklah mudah, mengingat umur yang sudah tua dan kemungkinan telah banyak yang hilang. Ilmu tulis-menulis baru dikenal sekitar tahun 800 sebelum Masehi, sehingga dapat dibayangkan kalau sloka yang telah turun sejak tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, di mana saat penulisannya kemungkinan banyak yang telah terjadi. Disinilah kesukaran yang dijumpai oleh para wipra atau maharesi dalam menghimpun dan mensistematisir isinya. Kodifikasi yang dilakukan
terhadap sloka-sloka Weda memiliki sistem yang khusus. Dalam sistem kodifikasi ada beberapa kecenderungan yang dipergunakan sebagai cara penghimpunan, yaitu 1. Didasarkan atas usia sloka, termasuk tempat geografis turunnya sloka-sloka itu. Yang kedua, didasarkan atas sistem pengelompokan isi, fungsi dan guna mantra-mantra itu. Yang ketiga, didasarkan atas resensi menurut sistem keluarga atau kelompok genealogi. Berdasarkan sistem pertimbangan materi dan ruang lingkup isinya, jelas bahwa jumlah jenis buku Weda itu banyak. Walaupun demikian, kita harus menyadari bahwa Weda itu mencakup berbagai aspek kehidupan yang diperlukan oleh manusia. Maharesi Manu sebagai jenis isi Weda ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Pembagian dalam dua jenis ini selanjutnya dipakai untuk menanamkan semua jenis buku yang dikelompokkan sebagai kitab suci Weda, baik secara tradisional maupun secara institusional ilmiah. Dalam hal ini, kelompok Weda Sruti merupakan kelompok buku yang isinya hanya memuat wahyu atau Sruti. Kelompok kedua, Semerti, adalah kelompok yang sifat isinya sebagai penjelasan terhadap Sruti. Jadi merupakan manual, buku pedoman yang isinya tidak bertentangan dengan Sruti. Kalau kita bandingkan dengan ilmu politik, Sruti merupakan undang-undangnya Hindu, sedangkan Semerti adalah undang-undang pokok dan undang-undang pelaksanaannya adalah Nibanda. Kedua-duanya merupakan sumber hukum yang mengikat yang harus diterima. Oleh karena itu, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10 ditegaskan, Sruti su Wedo Wijneo Dharma Sastram tuwai Semertih te sarwa tawam imaye satyam dharmahi nirbabau, yang artinya sesungguhnya Sruti atau wahyu adalah Weda. Demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dan hukum suci itu atau Dharma. Tentang sistem ini akan lebih tampak kalau kita mendalami tiap-tiap materi isi Weda untuk mempermudah sistem pembahasan materi isi Weda. Di bawah ini akan dibahas tiap-tiap bidang pembagian oleh Bhagawan Manu, Manama Dharma Sastra, bab 6 sloka 10, yaitu membedakan jenis Weda itu ke dalam bentuk Sruti dan Semerti. Baiklah anak-anak, materi kali ini Bu Guru cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ibu Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Semoga damai dan sehat selalu ya.